هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita dan kita sekarang ayat ke 125 dari surat An-Nisa. Kita baca dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila. Wa man ahsanu, dan siapa yang lebih baik dinan agamanya, siapa yang lebih baik agamanya, mimman aslama wajhahu lillah, dibandingkan dengan orang yang memasrahkan wajahnya kepada Allah, wa huwa muhsin, dan dia orang yang berbuat baik, wattaba'a millata Ibrahim hanifa, dan dia adalah orang yang mengikuti agama Ibrahim alaihissalatu wassalam yang lurus. Wattakhadallahu Ibrahim khalil, Ibrahim itu adalah orang yang dijadikan oleh Allah sebagai khalilnya. Artinya tidak ada orang yang lebih baik dibandingkan dengan orang yang agamanya itu betul-betul pasrah Allah dan dia melakukan kebaikan-kebaikan. Pasrah kepada Allah itu dasarnya adalah jiwanya. Jiwanya betul-betul pasrah kepada Allah, dan jika jiwanya pasrah kepada Allah maka seluruh anggota yang mengendalikan anggota badan itu adalah jiwanya, menunjukkan bahwa agamanya adalah dengan keyakinan yang benar bahwa dan dia berbuat baik, mengamalkan keyakinan tersebut, mengamalkan apa yang disyariatkan oleh Allah, dan itu adalah ikhlas dan mutaba'ah. Itu adalah iman dan amal soleh. Gitu. Aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin, itu makna dari ikhlas dan mutaba'ah, atau itu makna dari iman dan amal soleh. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Nah, itu orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Jazaohum 'inda rabbihim jannat, balasan untuk mereka adalah surga. Itu aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Dan orang seperti itu adalah orang yang mengikuti agamanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Semua rasul yaitu dan mengikuti apa yang disyariatkan atau iman dan soleh. Nah, siapa orang yang agamanya lebih baik dibandingkan dengan orang yang iman dan amal soleh atau ikhlas dan mengikuti tuntunan? Siapa yang lebih baik? Tidak ada. Yang lebih baik adalah orang yang agamanya seperti ini. Nah, agama seperti itu mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihissalam, dan agama Ibrahim, dan Ibrahim itu adalah itu manusia yang paling tinggi tingkatan dicintainya oleh Allah SWT, karena khullah itu adalah a'lal mahabbah, mahabbah yang paling tinggi, kecintaan yang paling tinggi itu adalah khullah. Dan Ibrahimlah pertama manusia yang paling dicintai oleh Allah, yang dijadikan sebagai khalilnya. Lalu tatkala Rasulullah SAW diutus jadi Rasul, juga akhirnya Rasulullah SAW dijadikan oleh Allah sebagai khalilnya, dan bahkan akhirnya mengunggulinya. Karena itu kalau manusia secara umum
itu adalah dimuliakan oleh Allah SWT dengan nakal, tapi akhirnya ada yang beriman dan ada yang kafir. Dan yang kafir itu jadi sejelek-jelek makhluk, yang beriman, nah ini tingkat-tingkat, ada yang dijadikan oleh Allah nabi, dan nabi lebih tinggi daripada manusia yang bukan nabi, daripada yang beriman dan bukan nabi. Nah itu. Karena itu wallahu alam, pemahaman yang ada Abu Bakar radhiyallahu an tetap di bawah para nabi. Nah itu, meskipun dia adalah itu sahabat Rasulullah SAW yang paling tinggi, tapi tetap di bawah para nabi. Dan nabi ada yang diangkat jadi rasul, dan yang diangkat jadi rasul lebih tinggi daripada nabi yang bukan rasul. Karena itu meskipun Nabi Musa alaihissalam belajar ke Khidir, maka Khidir jauh di bawah Nabi Musa. Kenapa? Karena Nabi Musa adalah rasul, dan tidak sekedar rasul pilihan yang masuk di ulul azmi, sementara Khidir itu nabi bukan rasul. Nah karena itu maka masih jauh dengan Nabi Musa. Adapun masalah belajar, apabila dia punya ilmu yang tidak dimiliki oleh Nabi Musa, maka bisa belajar kepada orang yang secara umum lebih rendah tapi punya ilmu khusus yang tidak dimiliki oleh yang satunya. Nah jadi itu. Nah kemudian dari Rasul dipilih oleh Allah 5 yang disebut dengan ulul azm, dan orang yang beriman itu diperintah agar betul-betul sabar sampai pada tingkatan seperti sabarnya ulul azmi, karena mereka itu adalah orang-orang yang paling sabar dibandingkan yang lain. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul, dan apabila betul-betul bisa bersabar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Nah, dan dari ulul azmi dipilih 2 oleh Allah yang paling dicintai, yaitu Al-Khalil, Ibrahim alaihissalam dan Rasulullah SAW. Dan dari 2 ini dipilih 1 oleh Allah yang diberi syafaatul uzma. Dan di surga itu ada 1 kedudukan yang hanya Allah berikan kepada 1 hamba. Dan Rasulullah bersabda, wa arju an akuna ana huwa, dan aku betul-betul berharap akulah 1 hamba itu. Dan banyak ulama yang mengatakan itu adalah adab. Kalimat wa arju an akuna ana huwa itu adalah adab Rasulullah SAW yang sangat agung. Kenapa? Karena tidak langsung diberitahukan, maka meskipun dari dalil-dalil umum itu adalah Rasulullah, tapi bahasanya tetap wa arju an akuna ana huwa, dan aku berharap akulah 1 hamba itu. Nah gitu. Lah kenapa? Karena di hadis yang lain gitu, Rasulullah SAW bersabda, ana sayyidu waladi Adam, saya adalah sayyid dari semua anak manusia. Nah berarti kalau hanya ada 1 yang diberi, yang lain tidak, berarti dia. Kenapa? Karena dia adalah sayyidnya dari semua anak manusia. Tapi kenapa ketika ada 1 itu, satu kedudukan yang hanya Allah berikan kepada 1 hamba, terus tidak diberitahukan siapa hamba ini, itu tidak mengatakan. Dan hadis umum tentang Rasulullah adalah yang paling tinggi dari semuanya, itu tidak hanya 1 bab, banyak bab. Tapi karena 1 ini tidak ditunjukkan, maka adab yang agung Rasulullah mengatakan wa arju an akuna ana huwa, dan saya berharap kepada Allah SWT akulah 1 hamba itu. Nah berarti dari 2 kekasihnya, akhirnya Rasulullah yang lebih tinggi dibandingkan dengan itu Khalil yang 1, yaitu Ibrahim alaihi salatu wassalam. Tapi karena Ibrahim lebih dulu, maka Allah SWT tetap mengatakan wattabi millata Ibrahim hanifa, ikutilah agama Ibrahim yang lurus dari penyimpangan. Nah, wattakhadallahu Ibrahim khalila, faidahnya Ibrahim ditetapkan atau dijadikan oleh Allah sebagai kekasihnya, dan Khalil adalah a'lal mahabbah, kecintaan yang paling tinggi. Kita baca tafsirnya. Artinya la ahada ahsan, tidak ada seorang pun yang lebih baik min dini man jama'a bainal ikhlasi lil ma'bud, dibandingkan dengan orang yang
Beragamannya adalah ikhlas kepada Allah yang punya hak untuk diibadahi, dan ikhlas kepada Allah ini adalah islamul wajhi lillah, memasrahkan wajah kepada Allah itu. Dan wajah itu adalah zahir yang paling utama. Artinya penampakan kalau wajah manusia, kalau penampakan manusia, zahir manusia tidak hanya wajah, itu tidak hanya wajah, itu. Tapi penampakan manusia itu semuanya adalah zahirnya, dan bagian muka dari kepala itu adalah wajah. Jadi kalau wajhul insan itu adalah muka kepala manusia, bukan muka manusia, tapi muka kepala manusia. Karena itu perut itu juga muka, dan itu bukan wajah. Tapi kalau wajhul ardi itu permukaan bumi semuanya, turaban au hajaran, baik itu tanah maupun batu. Gitu. Fatayammamu sa'idan thayyiba hajaran au turaban. Nah, jadi itu wajhul ardi. Wajhul ardi. Jadi sama-sama punya wajah, tapi wajah untuk manusia beda dengan wajah untuk bumi. Nah, itu di dalam tauhidul asma'i was sifat, supaya orang itu faham bahwa sifat untuk Allah itu beda dengan sifat untuk makhluk, meskipun lafadznya sama, meskipun artinya sama. Ada kesamaan di dalam lafadz dan di dalam arti, tapi hakikat yang untuk Allah beda dengan yang untuk makhluk. Jangankan untuk Allah dengan untuk makhluk, untuk sesama makhluk kalau beda, itu juga beda. Wajhul insan itu bukan permukaan manusia, tapi permukaan kepala manusia. Kalau wajhul ardi, seluruh permukaan bumi, turaban au hajaron. Nah, jadi kayak gitu. Dan itu pembahasan syariah. Gitu. Di dalam bab tayamum tidak harus tanah, meskipun dataran itu batu yang bersih dari debu atau dari tanah, dan dia bertahun-tahun di situ tidak menjumpai air untuk bersuci, maka tayamum di atas batu itu sah sepanjang dia tidak menjumpai air. Nah, itu. Dan lafadz yang diambil adalah wajhul ardi, wajhul insan juga sama-sama punya wajah, tapi itu maknanya juga wajah, tapi ketika diketahui hakikatnya, ternyata hakikatnya berbeda. Wajhul insan itu hanya mukanya manusia, hanya muka kepalanya, gitu. Tapi kalau wajhul ardi itu permukaan bumi, enggak pakai bagian, tapi semua permukaan bumi disebut dengan wajhul ardi. Nah, sekarang apabila hakikatnya itu ghaib, apabila zatnya itu ghaib, hakikatnya ghaib, tidak. Nah, maka sifatnya juga ghaib. Karena itu diperhatikan, tidak. Diperhatikan, tidak. Takwil terhadap yang ghaib itu kesesatan. Takwil mentakwil yang ghaib itu kesesatan. Kenapa? Karena takwil itu sarfu syai' an haqiqatihi ila ghairihi. Bidalilin au biqarinatin, dengan dalil atau dengan qarina. Yang dimaksud dengan takwil itu adalah itu sarfu al-haqiqah ila ghairihi, mengalihkan makna yang hakiki kepada yang lainnya. Kenapa? Li dalilin au li qarina, karena ada dalil atau karena ada qarina yang menunjukkan itu bukan hakikatnya. Contoh itu hakikatu al-asad. Asad artinya adalah singa. Singa, lafadz singa ini hakikatnya apa? Yaitu binatang buas yang dikenal itu. Itu disebut dengan singa. Dan itu hakikatnya. Dan kita tahu singa hakikatnya apa? Hakikat dari singa itu adalah
hewan buas yang kita kenal. Nah, lalu dikatakan gini, ra'aitul asada yaktubu alal mimbar. Saya melihat singa berkhutbah di atas mimbar. Lafaz singa itu hakikatnya adalah hewan buas yang kita tahu, yang dikenal oleh manusia. Nah, ada korina di sini, yaktubu alal mimbar, berkhutbah di atas mimbar. Oh, berarti hakikat singa ini harus dipalingkan. Dipalingkan. Apa maksudnya? Artinya tidak arti hakiki. Nah, kemudian dipalingkan yang akhirnya di dalam pelajaran disebut dengan majaz. Nah, adapun wajhullah atau yadullah, apa Anda tahu hakikatnya? Apa Anda tahu hakikatnya? Nah, yang gaib itu tidak diketahui hakikatnya. Sekarang seandainya dikatakan angin itu berjalan dengan cepat. Kecepatan jalan angin, berarti angin itu disifati jalan. Seandainya dikatakan dan angin itu berjalan dengan kakinya. Diperhatikan ya. Dan angin bukan kaki, apa? Rohma. Loh, apa kamu tahu kaki untuk angin, kok kamu ganti menjadi rohma? Mengganti itu kalau kamu tahu hakikatnya terus tidak cocok, baru silakan diganti, itu takwil. Lalu kalau kamu tidak tahu kakinya angin, terus bukan kakinya angin, terus apanya? Rohma, rahmatnya angin, kebaikan yang dibawa oleh angin. Bagaimana? Anda tidak tahu kaki angin kok terus Anda alihkan. Nah, itu kesesatan takwil terhadap yang gaib. Ya. Nah, itu dipelajari di Tauhidul Asma'i wa Sifat supaya masuk sedikit-sedikit. Ini ayatnya pendek, jadi kita keluar ke situ nggak apa-apa insyaallah. Namanya istitrad. Istitrad itu apa? Bukan pembahasannya tapi nyimpang karena ada sedikit kaitan supaya dapat faedahnya terus balik ke pelajaran lagi. Kita kembali ke pelajaran kita. Aslama wajhahu lillah, memasrahkan wajahnya kepada Allah, maksudnya zahir lahiriahnya betul-betul pasrah kepada Allah, dan lahiriah itu adalah perintah dari hatinya, menunjukkan bahwa hatinya pasrah kepada Allah sehingga seluruh anggota badannya yang diungkapkan dengan anggota yang paling mulia yaitu wajah. Nah, aslama wajhahullah, memasrahkan lahirnya dan itu menunjukkan batinnya, memasrahkan lahir dan batin kepada Allah, dan itulah iman. Itulah iman. Aslama wajhahu lillah adalah ala istislamil qalbi, menunjukkan atas pasrahnya jiwa. Kenapa? Ya karena yang nyetir itu adalah jiwanya. Kalau orang itu senang melihat yang indah, maka jiwanya yang senang dengan keindahan memerintahkan matanya untuk melihat. Jadi mata itu adalah zahirnya, diperintah untuk jiwanya untuk melihat. Nanti yang senang matanya atau hatinya? Yang senang adalah hatinya. Yang senang hatinya. Jiwanya senang mendengar sesuatu yang ia senangi, memerintahkan telinganya untuk mendengar. Telinganya akhirnya mendengar. Yang senang siapa? Yang senang jiwanya. Jadi yang nyetir itu adalah jiwanya. Fa idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau jiwanya, kalau hatinya itu baik, maka seluruh jasadnya baik. Kalau jiwanya jelek, maka seluruh jasadnya jelek. Gitu. Wa tawajjuhuhu wa inabatuhu wa tawajjuhihi wa inabatihi wa ikhlasihi, menunjukkan pasrahnya hati, menunjukkan hatinya, jiwanya juga menghadap kepada Allah, jiwanya kembali kepada Allah, jiwanya ikhlas kepada Allah. Itu berarti lahir batin, anggota badannya itu pasrah kepada Allah, jiwanya pasrah kepada Allah. Wa tawajjuhul wajhi wa sairul a'dha'i lillah, dan
memasrahkan wajahnya dan seluruh anggota badannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa, dan pasrah lahir batin kepada Allah itu ma'a hadzal ikhlasi wal istislam, di samping keikhlasan dan pasrah kepada Allah yang itu adalah iman tersebut, wa huwa muhsinun, dan di samping iman yang diungkapkan dengan pasrah tadi itu, dia juga muhsin. Apa muhsin itu? Muttabi'un li syariatillah. Yang dimaksud dengan berbuat baik, muhsin berbuat baik, di samping dia pasrah, dia juga berbuat baik. Yang dimaksud berbuat baik adalah mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. Muttabi'un li syariatillah allati arsalallahu biha rusulahu. Syariat Allah itu adalah yang Allah risalahkan kepada utusan-utusannya, yang Allah turunkan sebagai risalah kepada utusan-utusannya. Wa anzala kutubahu, yang Allah turunkan di dalam kitabnya. Wa ja'alaha tariqan, dan Allah jadikan sebagai jalan li khawasi khalqihi wa atba'ihim, untuk makhluknya yang khusus, makhluk pilihan, wa atba'ihim, dan orang-orang umum yang mengikutinya. Makhluk pilihan maksudnya adalah utusan Allah, Rasul Allah, Nabi Allah, dan orang-orang yang mengikutinya pengikut para Rasul. Jadi syariat ini dijadikan oleh Allah jalannya siapa? Jalan makhluknya yang Allah pilih, yang Allah khususkan, yang Allah muliakan, yaitu Rasulnya, dan dijadikan oleh Allah juga sebagai jalan orang-orang yang mengikuti Rasulnya. Ini ayat ini wa man ahsanu dinam mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Siapa orang yang agamanya lebih baik dibandingkan dengan orang yang memasrahkan lahir batinnya kepada Allah dan dia mengikuti syariat, dia mengamalkan. Dan tadi itu adalah makna iman dan amal soleh, atau makna ikhlas dan mengikuti tuntunan. Wattaba millata Ibrahim, dan mengikuti agama Ibrahim, aidinahu wa syar'ahu, mengikuti agama Ibrahim, mengikuti syariat Ibrahim. Nah, tadi sudah kita katakan kenapa? Karena dia dijuluki sebagai bapak para nabi. Akhirnya kalau mengikuti agama Nabi, mengikuti agama Nabi Ibrahim, agama bapak para nabi, semua nabi mengikuti itu. Nah, dan itu tadi itu dikarenakan istilah sesungguhnya sebelum Nabi Ibrahim agamanya juga sama, yaitu ikhlas dan mengikuti syariat atau iman dan amal soleh. Nah, iman kepada Allah dan mengamalkan syariat yang Allah syariatkan. Itu. Ma'ilan ani syirki ila tauhid. Apa agama Ibrahim itu? Yaitu meninggalkan kesyirikan dan menuju ke tauhid. Ma'il artinya condong itu meninggalkan yang asal terus menuju kepada yang dituju, meninggalkan kesyirikan menuju kepada ketauhidan. Gitu. Nah, kenapa begini? Karena setiap rasul itu diutus untuk mengembalikan manusia yang sudah menyimpang. Nah, itu. Manusia itu akhirnya mengikuti setan semuanya. Difirmankan, kita bahas pada ayat yang lalu. Gitu. Jadi setan telah bersumpah akan menyesatkan semua manusia illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hambamu yang betul-betul ikhlas. Lalu Allah firmankan dalam Al-Quran, walaqad saddaqa alaihim iblisu dhannahu, dan sungguh betul-betul mewujudkan kepada manusia iblis ini betul-betul mewujudkan pada manusia dhannahu, sumpahnya. Apa sumpahnya iblis? Menyesatkan semua manusia. Dan iblis betul-betul menyesatkan semua manusia. Illa fariqam minal mu'minin, kecuali satu golongan dari kalangan orang-orang yang beriman. Nah, intinya bahwa akhirnya iblis berhasil menyesatkan semua manusia, lalu Allah mengutus Rasul. Nah, Rasul ini itu akhirnya mala anisyirki ila tauhid. Itu asalnya manusia itu kesyirikan, dibawa condong meninggalkan yang syirik itu kepada ketauhidan. Wa ani tauhid lil khalqi ilal iqbali alal khaliqi,
dan dari at-tawajjuhu lil wa anit tawajjuhi lil khalqi, dan dari menghadap kepada makhluk ilal iqbali alal khaliq, dibawa menghadap kepada khaliq, kepada Allah SWT. Nah itu adalah mengikuti milah Ibrahim. Wattakhadallahu Ibrahima khalila, dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya, sebagai khalilnya. Wal khullatu ala anwa'il mahabbah, dan khulla adalah macam mahabbah, macam kecintaan yang paling tinggi. Wa hadhil martabat hasalat lil khalilaini, dan martabat ini diberikan oleh Allah, akhirnya didapat oleh dua makhluk, dua kekasih Allah, yaitu Muhammad SAW wa Ibrahim alaihi wassalam, yaitu Muhammad dan Ibrahim alaihi wassalam. Muhammad wa Ibrahim alaihi wassalatu wassalam, yaitu kepada Muhammad dan kepada Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Wa ammal mahabbatu minallah, adapun kecintaan dengan mahabbah, kecintaan biasa mencintai dan dicintai, nah kecintaan biasa, fahiya li umumil mu'minin, maka mahabbah itu Allah berikan kepada semua orang yang beriman. Wa inna mattakhadallahu Ibrahima khalila, dan Allah jadikan Ibrahim sebagai khalil, li'annahu waffa bima umira bih, karena Ibrahim menyempurnakan apa yang Allah perintahkan. Allah perintah Ibrahim dengan berbagai macam perintah dan dilaksanakan oleh Ibrahim alaihissalam dengan sempurna. Wa inna mattakhadallahu Ibrahima khalila li'annahu waffa bima umira bih wa qama bima btala bih, dan melaksanakan ujian yang Allah ujikan kepadanya dengan sempurna. Wa idzi batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun, dan ingatlah dan ambillah pelajaran tatkala Allah SWT menguji Ibrahim alaihi salatu wassalam, fa'atammahun, maka Ibrahim menyempurnakan, maksudnya menghadapi ujian itu dengan sempurna. Ya. Faja'alallahu imaman linnas, maka Allah jadikan Ibrahim alaihissalam sebagai imam manusia. Wattakhadahu khalilan, dan Allah tetapkan, Allah jadikan dia sebagai khalilnya. Wa nawwaha, dan Allah angkat bidzikrihi, sebutan Nabi Ibrahim fil alaminya, di seluruh alam. Seluruh alam, seluruh manusia yang beragama dengan agama Allah, atau seluruh makhluk yang beragama dengan agama Allah, berarti mencakup manusia dan selain manusia. Nah, adapun manusia dan jin ada yang kafir, nah maka yang kafir itu ada pengecualian. Wa nawwaha, dan Allah angkat bidzikrihi, sebutannya bagaimana? Disyariatkan tatkala salawat kepada Rasulullah juga salawat kepada Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, mubarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Nah, jadi diangkat sebutannya Ibrahim alal alamin pada itu seluruh manusia. Itu yang kita baca pendek pada malam hari ini, itu maqalla wa kafa, yang sedikit dan cukup, khairum min katsura wa alha, lebih baik daripada banyak tapi sia-sia. Mudah-mudahan pendek dan cukup. Nah, ini ada pertanyaan gini, bagaimana kalau ada pendaki gunung di tengah perjalanan dia mengetahui batu yang dikeramatkan, lalu batu itu dihancurkan supaya kesyirikannya, supaya perbuatan syirik orang-orang yang mengeramatkannya itu menjadi terhenti. Jawabannya, apabila tidak timbul fitnah yang lebih besar, maka itu adalah asal dari perintah di dalam Islam. Jadi kesyirikan itu harus dihancurkan. Jika menghancurkan zahir kesyirikan itu tidak menimbulkan fitnah yang lebih besar. Adapun apabila menimbulkan fitnah yang lebih besar, maka yang lebih baik adalah mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Apa itu? Yaitu
ilmu atau syariat ini yang diajarkan lebih dulu. Nah, setelah diajarkan gitu. Nah, maka nanti semua apabila sudah jadi mayoritas, jadi kuat, sehingga tatkala itu dianjurkan tidak menimbulkan fitnah yang lebih besar, dianjurkan. Nah, itu tuntunan Rasulullah SAW atau jalan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang contohnya seperti apa menganjurkan kesyirikan yang menimbulkan fitnah yang lebih besar. Misal, ini adalah markas kesyirikan, pusat kesyirikan, berupa apa? Misalnya berupa pohon, atau misalnya berupa berhala, atau berupa bangunan apapun. Misalnya gitu ya, dihancurkan. Akhirnya orang-orang murka yang menghancurkan, akhirnya diajar, kalau nggak bisa dibunuh, diusir, terus berhalanya dibangun lagi, apalagi tambah lebih besar. Itu namanya menimbulkan fitnah yang besar. Kenapa? Kesyirikannya tidak mati, malah dibangun dengan yang lebih besar, lebih baik. Dan orang-orang yang baik di muka bumi ini akhirnya dibunuh atau diusir. Nah, jika kedepannya betul-betul fitrah dan akal mengetahuinya kayak begitu, maka bukan itu jalan yang diperintahkan atau yang ditempuh oleh Rasulullah SAW. Tapi mendakwahkan dengan penuh kesabaran, gitu. Nah, dan boleh mendakwahkannya itu seperti yang di dalam Al-Quran, gitu. Hal yasma'unakum idh tad'un, apakah kalau kalian berdoa kepada pohon itu mendengar, gitu. Au yanfa'unakum au yadurrun, atau apakah kamu kalau berdoa akhirnya bisa memberi manfaat padamu, atau kalau kamu tidak berdoa dia akan memadharatkanmu, pohon keramat ini. Mereka pasti akan mengatakan kalau punya fitrah dan punya akal, ya enggak, seandainya mereka itu fanatik terhadap pendahulunya, seperti jawaban kepada Ibrahim alaihissalam tatkala berkata gitu. Bapak-bapak kita dulu kayak begini. Nah, jadi kayak gitu. Jadi itu adalah fanatik buta. Nah, jadi itu seperti firman Allah, wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, apabila dibacakan pada mereka ikutilah yang Allah turunkan, qalu bal nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana, yang kita ikuti, yang kita dapati dari bapak-bapak kami. Walau kana syaitanu yad'uhum ila adzabis sa'ir, apakah kalau syaitan menyeret bapak kalian ke neraka sa'ir, kalian juga ngikut di bawah? Nah, kalau bisa diselamatkan, selamatkan bapak kalian dari neraka sa'ir. Kalau sudah kadung di dalam, kalian jangan masuk ke neraka dengan sendirinya tanpa diseret masuk neraka. Itu tambah lebih jelek daripada bapak kalian. Gampangnya begitu. Wallahu a'lam. Nah, apakah Nabi Isa adalah sahabat? Jika iya, apakah orang yang bertemu Nabi Isa pada akhir zaman nanti disebut sebagai tabi'in? Nah, Nabi Isa bukan sahabat. Nabi Isa adalah Nabi dan Rasul dan ulul azmi. Nabi Isa adalah Nabi dan Rasul dan ulul azmi. Nah, itu. Nah, ketika nanti itu turun, apakah dia statusnya sebagai Nabi dan Rasul? Iya, statusnya tetap sebagai Nabi dan Rasul dan ulul azmi. Dan bukan yang terakhir, tetapi yang lebih dulu dari Rasulullah diangkat, lalu itu ditetapkan oleh Allah nanti akan turun lagi. Nah, jadi tetap pemahamannya kayak gitu. Adapun yang diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam adalah agama Rasulullah SAW. Apa bedanya dengan agama Nabi Isa sendiri? Bedanya agama Rasulullah SAW lebih sempurna. Apakah yang dulu salah? Tidak salah, tapi dulu tidak ada yang sempurna. Yang sempurna adalah Rasulullah. Karena itu Rasulullah menggambarkan agama Allah itu atau agama
Allah ini atau rasul-rasul terdahulu itu bagaikan batu bata, gitu. Bangun rumah terus batanya dan sudah dinilai atau dilihat oleh semua orang sempurna, tidak ada kesalahannya kecuali satu bata yang belum terpasang, dan sayalah satu bata yang menyempurnakan tadi itu. Berarti pada dasarnya secara global agama terdahulu dengan agama Rasulullah itu sama gitu. Kalau dikatakan apa bedanya? Bedanya ada sesuatu yang ada di Rasulullah SAW tidak ada di umat terdahulu atau tidak ada di Rasul terdahulu, dan itu banyak dalilnya. Misal utitu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli, aku diberi 5 hal yang tidak pernah diberikan oleh seorang nabi pun sebelumku. Nah, dan ayat itu juga ada ayat yang aku telah mendapatkan ayat yang tidak pernah Allah turunkan kepada Rasul sebelumnya. Nah, jadi itu. Jadi yang ada dulu ada di Islam, dan ada di Islam ini yang tidak ada pada yang dulu. Karena itu kalau Nabi Isa alaihissalam nanti itu sekedar pemahaman akal. Kalau yang didakwakan oleh Nabi Isa adalah agamanya sendiri, gitu, maka ada kekurangan. Gampangnya begitu dengan pemahaman akal. Tapi intinya di dalam riwayat itu nanti Isa turun dan akhirnya mendakwakan agama Rasulullah SAW. Dan Nabi Isa dengan Nabi Musa itu lebih tinggi Nabi Musa. Lebih tinggi Nabi Musa. Kenapa? Karena afdhaliyah dari ulul azmi adalah Rasulullah SAW, kemudian Ibrahim alaihissalam, kemudian Musa alaihissalam, kemudian Nabi Isa dan Nabi Nuh. Ulama Ahlussunnah mengatakan bahwa itu masing-masing punya kelebihan, yang satu tidak mengungguli yang lain. Nah, jadi itu. Nah, dan Nabi Musa saja laukana hayyan ma wasi'ahu illa ayyattabi'ani. Nabi Musa seandainya hidup maka tidak ada jalan lain kecuali dia pun harus mengikutiku, maksudnya mengikuti agama Rasulullah SAW. Kenapa? Karena agama Rasulullah ini ada penyempurnaan. Nah, apa benar Al-Quran tidak diubah? Al-Quran dari awal sampai akhir tidak ada perubahan, maksudnya setelah sempurna tidak ada perubahan. Adapun sebelum Rasulullah meninggal ada ayat yang menunjukkan ada perubahan, gitu. Seperti apa itu? Manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Manansakh, apa yang telah kami hapus, aw nunsiha, atau kami lupakan darimu wahai Muhammad SAW, na'ti bi khairin minha aw mithliha, kami datangkan ganti yang lebih baik atau yang semisal. Menunjukkan ketika Rasulullah masih hidup ada perubahan. Ketika Rasulullah SAW sudah meninggal sudah tidak ada perubahan. Adapun tentang bacaan semuanya dari Rasulullah SAW, gitu. Nah, itu. Naktafi bihadza, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.